Di sebuah desa kecil di Persia, angin berhembus lembut membawa aroma tanah yang basah, dan cahaya bintang bertaburan di langit seperti serpihan cahaya dari surga. Di sebuah rumah sederhana yang diterangi lampu minyak, lahirlah seorang bayi laki-laki yang kelak dikenang sepanjang masa. Namanya Al-Hasan bin Hani Al-Hakim. Tetapi, dunia akan memanggilnya dengan satu nama yang abadi, Abu Nawas. Bayi itu menangis pelan. Ibunya tersenyum sambil memeluknya erat. Seakan tahu bahwa anak ini tidak lahir sebagai manusia biasa. Ia lahir membawa kecerdasan, keluasan, humor, dan kebijaksanaan yang akan dikenang selama berabad-abad. Tetua desa yang datang menengok berkata pelan, dengan suara bergetar oleh rasa takjub. Cahaya di sekeliling rumah ini bukan cahaya biasa. Ada sesuatu yang besar menanti anak ini. Sejak hari pertama kehidupannya, orang-orang di desanya merasakan bahwa jalan hidup anak kecil itu akan berbeda. Waktu berjalan, Abu Nawas tumbuh menjadi anak laki-laki yang memiliki dua hal: rasa ingin tahu yang sangat besar dan ketajaman pikiran yang jauh melampaui usianya. Ketika anak-anak lain berlari mengejar layang-layang, Abu Nawas duduk di bawah pohon, memperhatikan awan yang bergerak lambat di langit. Ia bertanya pada ibunya hal-hal yang membuat orang dewasa terdiam. "Ibu, jika angin tidak punya bentuk, mengapa ia bisa membuat pohon menari? Ibu, jika bayangan selalu mengikuti kita, apakah bayangan juga punya nyawa?" Pertanyaan-pertanyaan itu tidak pernah berhenti. Ibunya hanya tersenyum, menyadari bahwa anaknya tidak akan tumbuh menjadi petani biasa, tidak pula menjadi pedagang biasa. Ia ditakdirkan menjadi seseorang yang membawa cahaya bagi banyak orang. Pada usia 7 tahun, Abu Nawas sudah menghafal ratusan syair Arab klasik, padahal ia belum pernah berjalan jauh dari desanya. Setiap malam, ia duduk di bawah lampu minyak kecil, membaca syair-syair kuno yang dibacakan ibunya. Nada suaranya begitu indah, pemahamannya begitu dalam untuk anak seusianya. Suatu hari, datang seorang pedagang dari jauh. Ia membawa teka-teki dan menantang siapapun yang bisa menjawab akan diberi hadiah 2 kurma dan sepotong roti. Orang dewasa mencoba menjawab, anak-anak mengerutkan dahi. Tidak ada yang bisa. Namun, Abu Nawas kecil melangkah maju dengan keberanian yang tidak biasa. Pedagang itu bertanya, "Wahai anak kecil, apa sesuatu yang bisa kau lihat, namun tidak pernah bisa kau sentuh?" Orang-orang menjawab, "Bayangan, cahaya, air, asap." Semuanya salah. Abu Nawas tersenyum kecil. Ia mengangkat wajahnya dan menjawab dengan nada pelan namun pasti. "Yang bisa kau lihat namun tak bisa kau sentuh adalah refleksi dirimu sendiri di cermin." Kerumunan terdiam. Pedagang itu terperangah. Ia tidak menyangka seorang anak pemalu mampu memberikan jawaban yang bahkan orang dewasa pun tak terpikirkan. Sejak saat itu, orang-orang mulai memanggilnya anak yang bijak. Namun, di balik kecerdasannya, Abu Nawas memiliki hati yang lembut. Ia tidak sombong, ia tidak angkuh,
Ia belajar dari siapapun, bahkan dari penggembala yang hanya tahu sedikit tentang dunia. Suatu malam, ibunya menatap Abu Nawas yang tertidur di atas gulungan buku. Ia mengusap rambut anak itu sambil berbisik, "Wahai anakku, aku tidak punya harta untuk kuberikan padamu, tapi kau punya anugerah dari Tuhan. Gunakanlah ia dengan baik." Ibunya tahu bahwa suatu hari anak itu akan meninggalkan desa, meninggalkan pelukan sederhana seorang ibu, dan menempuh jalan jauh menuju cahaya ilmu. Tapi ia juga tahu bahwa dunia sedang menunggu Abu Nawas, menunggu sair-sairnya, menunggu kebijaksanaannya, menunggu kecerdikannya yang kelak membuat para raja takjub. Narasi ini adalah awal dari perjalanan seorang jenius sejati, seorang anak kecil dari Persia yang akan menjadi legenda, seorang manusia yang kisah hidupnya dibacakan oleh jutaan orang selama berabad-abad. Dan semua itu berawal dari satu malam penuh bintang di sebuah desa kecil yang tenang. Waktu berlalu. Abu Nawas kini beranjak remaja. Kecerdasannya semakin terlihat, pertanyaannya semakin dalam, dan desa kecil tempat ia lahir tidak lagi mampu memenuhi dahaga ilmunya. Suatu hari, seorang musafir lewat desa. Ia bercerita tentang seorang ulama besar yang tinggal jauh di kota Basrah. Namanya adalah Khalaf al-Ahmar. Ia adalah guru para penyair. Ia adalah penjaga bahasa Arab. Ia adalah orang yang mampu melihat masa depan di dalam diri seorang murid. Ketika mendengar nama itu, mata Abu Nawas berbinar seperti cahaya fajar. "Ibu," katanya pelan, "aku ingin belajar pada beliau." Ibunya terdiam lama. Ia tahu keputusan itu akan memisahkan mereka, tetapi ia juga tahu anaknya memiliki jalan takdir yang tidak bisa dihentikan oleh siapapun. Dengan hati berat namun penuh doa, ia mengangguk. Beberapa hari kemudian, Abu Nawas berangkat menuju Basrah. Perjalanan panjang menanti, melewati padang pasir yang luas, melewati sungai yang deras, melewati desa-desa kecil yang belum pernah ia lihat sebelumnya. Di setiap tempat singgah, Abu Nawas belajar sesuatu. Ia belajar dialek yang berbeda. Ia belajar cara orang lain memaknai dunia. Ia belajar bahwa dunia itu lebih luas daripada bayangan anak kecil yang duduk di bawah pohon tamar. Malam-malam perjalanan terasa panjang. Bintang terlihat seperti titik-titik cahaya yang mengawasi langkahnya. Namun Abu Nawas tidak pernah merasa takut. Ia merasa seperti dibimbing oleh sesuatu yang ia sendiri tidak bisa menjelaskan. Setelah berminggu-minggu perjalanan, ia akhirnya tiba di Basrah, kota ilmu, kota para ulama, kota para penyair besar, sebuah kota yang kelak akan mengubah hidupnya. Masjid-masjid besar berdiri megah. Suara para murid mengaji terdengar di setiap sudut. Pasar dipenuhi orang yang berdiskusi tentang buku. Abu Nawas terpesona. Ia tidak pernah melihat kehidupan seperti itu. Dengan rasa gugup, ia memasuki rumah sang guru besar. Di ruang sederhana, seorang lelaki tua duduk dikelilingi gulungan buku. Matanya tajam seperti mata elang, namun wajahnya penuh wibawa. Dialah Khalaf al-Ahmar. Guru besar itu menatap Abu Nawas lama, seakan mencoba membaca isi hatinya. "Kau ingin belajar padaku?" Suara Khalaf berat namun tenang. "Iya, guru."
jawab Abu Nawas sambil menunduk hormat. "Jika begitu," kata sang guru, "bacakan satu bait syair. Bukan untuk menguji hafalanmu, tetapi untuk menguji hatimu." Abu Nawas menarik nafas dalam. Ia membaca syair Arab tua tentang kebijaksanaan, tentang kesabaran, tentang perjalanan hidup. Suara mudanya bergetar halus, namun penuh makna. Ketika ia selesai, ruangan menjadi hening. Khalaf Al-Ahmar menutup matanya sejenak, lalu berkata pelan, "Wahai anakku, kau seperti bejana yang tidak pernah penuh. Kau menyerap ilmu tanpa henti. Tapi ingatlah satu hal, ilmu tanpa akhlak adalah api yang membakar diri sendiri." Abu Nawas mengangguk dalam-dalam. Ia tahu kata-kata itu akan menjadi pedoman hidupnya. Beberapa bulan kemudian, sang guru berkata sesuatu yang tidak pernah dilupakan Abu Nawas. "Ilmumu sudah melampaui tembok kota ini. Pergilah ke Baghdad. Di sana kau akan menemukan takdirmu." Baghdad, kota yang namanya saja sudah membuat hatinya bergetar. Ia pun bersiap. Guru besar memberinya pelukan terakhir dan berkata dengan suara lirih, "Jadilah cahaya, wahai muridku, bukan hanya bagi dirimu, tapi bagi dunia." Dengan air mata yang ditahan, Abu Nawas pergi meninggalkan Basrah, meninggalkan tempat yang membentuk jati dirinya, meninggalkan guru yang telah mengajarkan arti kehidupan. Dan perjalanan besar menuju Baghdad pun dimulai. Setelah meninggalkan Bashrah, Abu Nawas memulai perjalanan baru menuju kota yang kelak menjadi pusat kehidupannya. Kota itu adalah Baghdad, kota para khalifah, kota para ilmuwan, kota yang disebut sebagai permata dunia. Perjalanan menuju Baghdad tidak mudah. Jaraknya jauh, cuacanya berubah-ubah, kadang panas yang membakar, kadang angin malam yang dingin menusuk. Namun Abu Nawas berjalan dengan langkah mantap. Ia merasa seperti sedang dipanggil oleh takdir besar yang belum ia pahami sepenuhnya. Di sepanjang jalan, Abu Nawas bertemu dengan berbagai orang. Ada pedagang yang membawa barang dari timur, ada pengembara yang mencari tempat baru, ada penyair keliling yang menyanyikan syair-syair lama. Dan dari setiap orang yang ia temui, ia belajar sesuatu yang baru. Suatu malam, ia singgah di sebuah perkemahan kecil. Api unggun menyala redup. Beberapa musafir duduk mengelilinginya. Suara gurun terdengar pelan, seperti bisikan angin yang mengajak berpikir. Di tengah suasana itu, seorang lelaki tua mendekati Abu Nawas. "Anak muda," katanya, "kau berjalan sendirian. Apa yang kau cari?" Abu Nawas tersenyum lembut. "Aku mencari ilmu dan mencari diriku sendiri." Lelaki tua itu mengangguk. Ia berkata, "Jika kau mencari ilmu, Baghdad adalah tempatnya. Namun ingat, orang-orang di Baghdad bukan hanya cerdas, tetapi juga penuh ujian." Kata-kata itu melekat di pikiran Abu Nawas sepanjang malam. Keesokan paginya, perjalanan berlanjut. Gurun mulai berganti menjadi dataran yang lebih subur. Sungai-sungai kecil melintas. Pepohonan mulai terlihat lebih hijau. Dan semakin dekat ia ke Baghdad, semakin ramai rombongan kafilah yang ia jumpai di jalan. Semua orang seolah bergerak menuju pusat dunia. Dan di antara mereka, Abu Nawas berjalan membawa harapan besar. Setelah perjalanan panjang berhari-hari, akhirnya ia melihat sesuatu yang membuat langkahnya berhenti. Di kejauhan, berdiri tembok besar mengelilingi kota megah.
menara tinggi menjulang, atap-atap rumah berkilau diterpa matahari, dan suara kehidupan terdengar bahkan dari luar tembok. Itulah Baghdad, kota impian, kota peradaban. Ketika Abu Nawas memasuki gerbang kota, ia merasa seperti memasuki dunia baru. Pasar dipenuhi para pedagang dengan kain warna-warni, rempah-rempah harum, dan kitab-kitab yang ditulis oleh para ulama terkenal. Anak-anak berlari sambil membawa potongan roti. Para ulama duduk berdiskusi tentang ilmu agama dan ilmu logika. Para penyair membacakan syair di suduk-suduk pasar. Dan suara azan bergema dari menara masjid dengan merdu. Abu Nawas berdiri lama di tengah keramaian. Ia merasa kecil di tengah kebesaran Baghdad. Namun ia juga merasa bahwa inilah tempat di mana ia harus berada. Beberapa hari pertama, ia tinggal di rumah seorang temannya dari Bashrah. Orang itu mengenalnya karena mendengar reputasi kecerdasannya. Hidup di Baghdad tidak hanya tentang belajar, tetapi juga tentang mengamati. Setiap hari, Abu Nawas pergi ke pasar, melihat cara orang berbicara, mempelajari logat mereka, dan mendengarkan cerita-cerita yang mengalir dari berbagai penjuru negeri. Suatu hari, ketika ia sedang duduk di sebuah masjid besar, seorang ulama menghampirinya. "Kau anak muda yang datang dari Bashrah, bukan?" tanya sang ulama. "Benar, Guru," jawab Abu Nawas. "Kudengar kau murid dari Khalaf Al-Ahmar. Jika benar begitu, kau harus bertemu dengan para ilmuwan besar di kota ini." Kata-kata itu mengantar Abu Nawas ke lingkaran ilmuwan Baghdad. Ia mulai hadir di majelis-majelis ilmu. Ia bertemu para ahli fikih. Ia berdiskusi dengan para linguis. Ia mendengarkan para penyair besar membaca karya mereka. Hari demi hari, namanya perlahan mulai disebut-sebut. Orang-orang mengatakan bahwa ada seorang pemuda dari luar kota yang syairnya tajam namun penuh makna. Namun, kehidupan di Baghdad tidak hanya berisi ilmu. Kota ini juga penuh intrik. Ada orang yang iri, ada orang yang ingin menjatuhkan, ada pula yang ingin menguji kecerdasan Abu Nawas dengan berbagai pertanyaan sulit. Tapi bagi Abu Nawas, semua itu hanyalah latihan. Ia menghadapinya dengan tenang. Ia menjawab dengan bijak. Kadang dengan humor, kadang dengan syair, kadang dengan kesunyian yang justru membuat lawannya tak mampu berbicara. Meskipun begitu, di dalam hatinya, ia masih merasa ada jarak antara dirinya dan takdir besar yang diramalkan gurunya. Sampai akhirnya suatu peristiwa terjadi. Pada suatu sore ketika matahari mulai turun, seorang utusan istana datang ke majelis tempat ia duduk. Utusan itu mencari seseorang yang bernama Abu Nawas. Wajah para hadirin berubah. Ada yang heran, ada yang penasaran, ada pula yang iri. Utusan istana itu berkata bahwa khalifah ingin melihat kecerdasan pemuda yang kabarnya sangat terkenal di kalangan ulama Baghdad. Abu Nawas terdiam. Ia tidak menyangka bahwa perjalanannya akan membawanya ke istana sang penguasa. Hari itu, ia merasa bahwa babak baru dalam hidupnya telah dimulai, dan ia melangkah menuju gerbang istana tanpa tahu apa yang menantinya di dalam. Hari itu, langit Baghdad tampak lebih cerah ketika Abu Nawas berjalan mengikuti langkah utusan istana. Setiap langkah terasa lebih berat dari biasanya, karena dalam hatinya tersimpan pertanyaan besar. Mengapa khalifah ingin menemuinya? Gerbang istana berdiri megah dan tinggi. Pintu kayu raksasa dihiasi ukiran rumit yang menggambarkan perjalanan para raja
dan jejak sejarah negeri itu. Para penjaga berdiri dengan baju besi berkilau. Wajah mereka tegas, namun tetap hormat kepada siapapun yang memasuki istana. Ketika Abu Nawas melangkah masuk, ia merasakan hawa yang berbeda. Udara terasa lebih sejuk. Harumnya bunga dari taman istana tercium halus. Bangunan-bangunan putih berbaris seperti barisan pasukan yang menjaga martabat Baghdad. Di sepanjang lorong, terdengar suara air mancur mengalir lembut. Lantai marmer memantulkan cahaya, membuat setiap langkah terdengar seperti gemah kecil di ruang megah itu. Utusan istana berkata pelan, "Jangan cemas, Abu Nawas. Khalifah hanya ingin mengenalmu. Namamu sering dibicarakan di antara para ulama." Abu Nawas tersenyum kecil. Ia tidak menyangka bahwa syair-syair yang ia buat di majelis kecil di Baghdad bisa sampai ke telinga seorang penguasa besar. Setibanya di haula utama, pintu besar dibuka. Ruangan itu sangat luas. Tiang-tiang tinggi berdiri kokoh seperti hutan batu. Suara langkah dan bisikan bergema lembut di udara. Para menteri dan para pejabat istana berdiri berbaris di sisi ruangan. Dan di ujung sana, di atas singgasana emas, duduklah Khalifah Harun al-Rashid. Wibawanya sangat terasa. Matanya tajam namun memancarkan kebijaksanaan. Ketika Abu Nawas mendekat, semua mata tertuju padanya. Beberapa menteri berbisik satu sama lain, bertanya-tanya, siapa anak muda berwajah tenang yang berani datang seorang diri ke hadapan Khalifah? Ketika ia akhirnya berdiri hanya beberapa langkah dari singgasana, Khalifah berbicara. Dengan suara dalam dan penuh wibawa, Harun al-Rashid berkata, "Engkaulah yang mereka sebut sebagai pemuda cerdas dari Basrah, yang syairnya menggetarkan majelis-majelis ilmu." Abu Nawas menunduk hormat. Ia menjawab dengan suara lembut, "Saya hanyalah seorang hamba ilmu, wahai Amirul Mukminin." Khalifah tersenyum kecil. Ia memperhatikan Abu Nawas dari kepala hingga kaki, seolah menilai keberanian dan kecerdikan yang tersembunyi di balik ketenangannya. Lalu Khalifah berkata, "Aku memanggilmu bukan untuk memuji dan bukan untuk menghukum. Aku memanggilmu karena aku ingin tahu apakah kabar tentang dirimu benar adanya." Para menteri menyimak dengan perhatian penuh. Beberapa tampak tidak suka. Mereka merasa kedatangan Abu Nawas hanya akan menambah saingan di dalam istana. Khalifah melanjutkan, "Aku ingin mendengar sendiri bagaimana pikiranmu bekerja, dan untuk itu aku akan mengujimu." Abu Nawas mengangkat wajahnya. Ia tidak terlihat takut. Justru ada cahaya kecil di matanya. Ia berkata, "Silahkan wahai Khalifah, hamba siap menjawab sebisanya." Beberapa menteri tersenyum sinis. Mereka mengira pemuda itu akan tergagap di hadapan pertanyaan sulit. Harun al-Rashid mengangkat tangan sebagai tanda bahwa semua harus diam. Ia bertanya, "Abu Nawas, katakan kepadaku, mana yang lebih penting, ilmu atau kekayaan?" Aula istana menjadi sunyi. Tidak ada seorang pun yang berani bergerak. Abu Nawas menatap Khalifah dengan tenang. Ia menjawab pelan, "Yang lebih penting adalah ilmu, wahai Amirul Mukminin." Khalifah mengangkat alis. "Mengapa?" Abu Nawas menjawab tanpa ragu. "Karena orang kaya sering membutuhkan orang berilmu untuk menjaga hartanya. Tetapi orang berilmu tidak membutuhkan orang kaya untuk menjaga pemikirannya. Ilmu adalah cahaya, sedangkan kekayaan hanyalah bayang-bayangnya." Aula menjadi riuh dengan bisikan kagum. Beberapa menteri yang sebelumnya meremehkan mulai mengubah pandangan. Khalifah tersenyum lebar. Ia berkata, "Baik, jawaban itu cukup bagus." Namun kemudian, Khalifah mencondongkan tubuhnya dan berkata lebih serius,
Tapi aku belum puas. Aku ingin menguji kecerdikanmu lebih jauh. Salah satu menteri membisik kepada Khalifah agar memberikan pertanyaan yang lebih rumit. Khalifah mengangguk, lalu bertanya lagi. Abu Nawas, jika ada seseorang yang ingin mencari kesempurnaan, di mana ia harus mencarinya? Pertanyaan itu membuat banyak orang terdiam, karena mereka tahu kesempurnaan adalah perkara besar. Namun, Abu Nawas tetap tidak goyah. Ia menjawab pelan, kesempurnaan tidak dicari di langit yang tinggi dan tidak digali dari tanah yang dalam. Kesempurnaan dicari dalam hati yang jujur, perilaku yang baik, dan rasa syukur atas apa yang telah Allah berikan. Khalifah terdiam. Wajahnya tampak kagum dan sedikit tersentuh. Para ulama yang hadir mengangguk setuju. Beberapa menteri tidak bisa lagi menyembunyikan rasa hormat mereka. Setelah beberapa saat, Khalifah berkata, Abu Nawas, mulai hari ini, aku ingin kau berada di dekatku, bukan sebagai pelayan, bukan sebagai pejabat, tetapi sebagai orang yang mengingatkanku jika aku berbuat salah, dan menemaniku dalam urusan-urusan penting. Semua yang hadir terkejut. Mereka tidak menyangka Khalifah akan memberikan kehormatan sebesar itu kepada seorang pemuda yang baru saja datang ke Baghdad. Abu Nawas menunduk dengan penuh hormat dan berkata, jika itu perintahmu, wahai Amirul Mukminin, maka aku menerimanya dengan segala kerendahan hati. Hari itu, hidup Abu Nawas berubah. Ia datang sebagai pemuda asing dari Basrah. Namun ia keluar dari istana sebagai seseorang yang diberi tempat terhormat di sisi penguasa terbesar pada zamannya. Dan sejak hari itu, jejak langkahnya mulai tercatat di buku sejarah Baghdad. Hari-hari pertama Abu Nawas di dalam lingkungan istana berjalan dengan penuh kejutan. Setiap ruangan memiliki cerita, setiap lorong memiliki rahasia, dan setiap hari membawa pelajaran baru yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Setelah pertemuan pertamanya dengan Khalifah Harun al-Rashid, banyak orang di istana memperhatikannya lebih dekat. Ada yang ingin belajar darinya, ada yang ingin mengujinya, ada pula yang diam-diam iri karena kedekatannya dengan Khalifah. Namun Abu Nawas tidak menggubris semua itu. Ia datang ke istana, bukan untuk mencari jabatan, bukan untuk mencari kekayaan, melainkan untuk mencari makna kehidupan, melalui ilmu dan pengabdian yang jujur. Suatu pagi, ketika matahari baru terbit dan burung-burung mulai bersuara, seorang penjaga istana datang ke kediaman kecil tempat Abu Nawas tinggal. Ia berkata, Abu Nawas, Khalifah memanggilmu? Abu Nawas bangkit dan segera bersiap. Ia berjalan menuju taman istana, tempat Khalifah sering duduk pada pagi hari. Ketika ia tiba, Khalifah sedang duduk di depan kolam jernih. Airnya memantilkan langit yang mulai membiru. Di sekelilingnya terdapat burung merpati yang sedang makan biji-bijian. Dengan suara lembut, Khalifah berkata, duduklah di sampingku, wahai Abu Nawas. Abu Nawas mematuhi. Ia duduk dengan sikap hormat namun tetap tenang. Khalifah menatap permukaan air dan berkata, aku ingin bertanya, mengapa orang yang cerdas sering memilih hidup sederhana? Pertanyaan itu tidak diarahkan sebagai ujian. Nada Khalifah lebih seperti seorang sahabat yang ingin berbicara dari hati ke hati. Abu Nawas menjawab pelan, hidup sederhana memudahkan seseorang untuk melihat kebenaran. Jika hidup dipenuhi berlebihan, hati akan menjadi berat. Dan jika hati berat, pikiran tidak pernah jernih. Khalifah mengangguk
Ia tampak merenung. "Benar," katanya. "Aku hidup di tengah kemewahan, namun kadang aku merasa bahwa kemewahan itu menghalangiku untuk jujur pada diriku sendiri." Abu Nawas tersenyum kecil. Ia berkata, "Kemewahan tidak salah, wahai Amirul Mukminin. Yang salah adalah jika kemewahan menguasai diri kita." Khalifah menatap Abu Nawas dengan penuh rasa hormat. Ia berkata, "Kata-katamu sederhana, namun aku merasakannya seperti nasihat seorang sahabat lama." Dari percakapan itu, mulailah hubungan yang lebih akrab antara Abu Nawas dengan sang khalifah. Hari-hari berikutnya, khalifah sering mengundangnya untuk berbincang, tidak selalu tentang ilmu, kadang tentang kehidupan, tentang manusia, tentang keadilan, dan tentang Allah yang mengatur segala sesuatu. Di sisi lain, para menteri di istana mulai gelisah. Mereka menyadari bahwa kedekatan Abu Nawas dengan khalifah bukan kedekatan biasa, melainkan kedekatan hati yang dibangun dari kejujuran dan kecerdasan. Beberapa menteri mencari cara untuk menjatuhkannya. Mereka berbisik-bisik di ruang pertemuan. Mereka merencanakan ujian sulit yang mungkin bisa membuat Abu Nawas malu. Namun, rencana itu tidak pernah membuat Abu Nawas takut. Ia berjalan di istana dengan langkah tenang, membawa senjata yang tidak dimiliki oleh musuh-musuhnya. Kejujuran, ketenangan, dan kecerdikan yang alami. Suatu hari, khalifah mengundang Abu Nawas untuk menemaninya berjalan di taman belakang istana. Taman itu luas, dipenuhi pohon-pohon rindang, bunga berwarna-warni, dan aroma harum yang dibawa angin. Saat mereka berjalan berdua, khalifah berkata, "Abu Nawas, aku ingin kau tahu sesuatu. Di dalam istana ini, aku tidak hanya membutuhkan orang yang patuh. Aku butuh seseorang yang mampu berkata benar, meski kebenaran itu pahit." Abu Nawas menjawab, "Jika Amirul Mukminin menghendaki nasihat yang jujur, maka aku akan memberikannya, bahkan jika nasihat itu membuatku tidak disukai oleh orang-orang di sekitarmu." Khalifah tertawa kecil. Ia berkata, "Itu sebabnya aku memanggilmu, karena kata-katamu tidak lahir dari kepentingan pribadi, melainkan dari hati yang bersih." Hari itu, mereka berbicara lama tentang pemerintahan, tentang rakyat, tentang para ulama, dan tentang ancaman yang datang dari luar negeri. Semakin lama, khalifah semakin terbuka kepada Abu Nawas. Ia memperlakukan Abu Nawas bukan sebagai hamba, bukan sebagai bawahan, melainkan sebagai sahabat yang dapat ia percaya. Dan bagi Abu Nawas, kedekatan itu bukan kehormatan, melainkan amanat. Ia tahu bahwa setiap kata yang ia ucapkan dapat mempengaruhi keputusan besar yang akan menentukan nasib Baghdad. Hubungan keduanya semakin kuat hari demi hari, dan tanpa keduanya sadari, perjalanan hidup mereka akan saling terkait dalam cara yang tidak pernah mereka bayangkan. Kedekatan Abu Nawas dengan Khalifah Harun al-Rashid semakin membuat beberapa menteri gelisah. Mereka merasa bahwa seorang pemuda asing tidak pantas berdiri begitu dekat dengan penguasa tertinggi di seluruh negeri. Sebagian dari mereka adalah orang-orang yang berpengaruh. Mereka memiliki kekayaan, mereka memiliki jabatan, tetapi mereka tidak memiliki apa yang dimiliki Abu Nawas, hati yang jujur dan kecerdasan alami yang membuat khalifah merasa nyaman. Di sebuah ruangan tertutup yang jarang digunakan, beberapa menteri berkumpul. Raut wajah mereka serius. Suasana terasa tegang. Salah satu menteri mengatakan dengan nada keras,
Kita tidak boleh membiarkan pemuda itu mendekati khalifah lebih jauh lagi sebelum ia memiliki pengaruh yang tidak dapat kita kendalikan. Menteri lain mengangguk dan berkata, "Kita harus mengujinya. Jika ia gagal, khalifah pasti kehilangan kepercayaan kepadanya." Maka mereka sepakat untuk menyiapkan sebuah ujian. Ujian yang bukan hanya sulit, tetapi juga penuh jebakan. Dan tujuan mereka hanya satu, menjatuhkan nama baik Abu Nawas. Keesokan paginya, ketika Abu Nawas sedang berjalan di halaman istana, seorang penjaga menghampirinya dan berkata, "Abu Nawas, para menteri memanggilmu ke ruang dewan." Abu Nawas mengangguk dan segera menuju ruangan tersebut. Ia tidak tahu bahwa yang menunggunya bukan pertemuan biasa. Ketika ia masuk, para menteri duduk berbaris dengan wajah serius. Salah satu dari mereka berkata, "Abu Nawas, kami ingin menguji kemampuanmu sebagai penasihat khalifah." Abu Nawas menjawab tenang, "Silahkan, saya akan menjawab sesuai kemampuan saya." Seorang menteri bangkit dan berkata, "Ini pertanyaannya. Jika di tangan kananmu ada kebenaran dan di tangan kirimu ada kebohongan, lalu seseorang bertanya padamu tentang hal yang tidak ia mengerti, tangan mana yang akan kau tunjukkan?" Pertanyaan itu terdengar sederhana, tetapi sebenarnya penuh jebakan. Karena apapun jawabannya, mereka akan memutarbalikkannya untuk menyudutkan Abu Nawas. Para menteri menunggu dengan senyum licik, tetapi Abu Nawas tidak terpengaruh. Ia melihat masing-masing dari mereka dengan tatapan lembut, lalu berkata, "Jika seseorang bertanya dan ia tidak mengerti, aku tidak akan menunjukkan tangan kanan atau tangan kiri." Para menteri terkejat, namun menteri yang memimpin ujian masih berusaha menekan. "Jika bukan kanan dan bukan kiri, lalu apa yang akan kau tunjukkan?" Abu Nawas tersenyum tenang dan berkata, "Aku akan menunjukkan lisan yang benar." Ruangan itu menjadi hening. Para menteri saling memandang tanpa bisa berkata apa-apa. Jawaban itu begitu sederhana tetapi sangat kuat. Tidak ada celah untuk memutarbalikkan maknanya. Namun mereka belum menyerah. Menteri kedua berdiri dan bertanya, "Abu Nawas, katakan kepada kami, apa yang paling jauh dari manusia?" Abu Nawas menjawab tanpa ragu, "Yang paling jauh adalah masa lalu. Kita tidak bisa kembali meskipun selangkah pun." Seorang menteri lain langsung bertanya lagi, "Jika begitu, apa yang paling dekat?" Abu Nawas menjawab, "Kematian, karena ia menunggu di setiap nafas yang kita keluarkan." Kata-kata itu menggetarkan ruangan. Para menteri mulai menghilangkan arah, namun ujian masih berlanjut. Menteri yang paling keras berkata dengan suara tinggi, "Baiklah Abu Nawas, jawab pertanyaan terakhir kami. Mana yang lebih kuat, air atau besi?" Para menteri yakin kali ini Abu Nawas akan terpeleset. Namun Abu Nawas menutup matanya sebentar lalu berkata, "Besi tampak kuat, tetapi air dapat melubanginya setiap hari hingga besi itu hancur." Para menteri tidak bisa menyembunyikan kekecewaan mereka. Salah satu dari mereka berkata dengan suara lemah, "Kau benar. Air memang lebih kuat." Ujian itu gagal menjatuhkan Abu Nawas. Namun sesuatu terjadi yang tidak mereka duga. Tanpa mereka sadari, Khalifah Harun al-Rashid berada di balik tirai besar dan mendengar semuanya. Ia keluar perlahan, membuat semua menteri menunduk ketakutan. Dengan suara dalam dan penuh wibawa, Khalifah berkata, "Tidak ada dari kalian yang mampu menggoyahkan pemuda ini." Ia menatap Abu Nawas dengan senyum bangga. "Abu Nawas, mulai hari ini, kududukan engkau sebagai penasehat pribadiku." Para menteri terpukul. Rencana mereka tidak hanya gagal, tetapi justru membuat kedudukan Abu Nawas semakin tinggi. Abu Nawas menunduk hormat dan berkata pelan, "Saya hanya menjawab dengan apa yang Allah berikan kepada saya." Hari itu perjalanan baru dimulai, dan apa yang menantinya di masa depan akan jauh lebih besar daripada ujian kecil di ruang dewan tersebut.
Malam itu, angin Baghdad bertiup pelan. Di istana, para penjaga menyalakan obor, menelangi lorong-lorong panjang yang tampak misterius. Khalifah Harun al-Rashid baru saja menerima laporan tentang sebuah kasus besar. Hilangnya peti harta negara dari ruang penyimpanan rahasia. Dan nama Abu Nawas kembali disebut, bukan sebagai tersangka, melainkan sebagai satu-satunya orang yang mampu mengungkap kebenaran. Langkah-langkah kaki terdengar. Abu Nawas dipanggil ke ruang pertemuan khusus. Abu Nawas, malam ini aku memanggilmu bukan untuk bersenda gurau. Ada masalah besar. Abu Nawas menunduk, tenang. Aku mendengarkan, wahai Amirul Mukminin. Raja berat menekan kata. Harta negara hilang. Abu Nawas kaget pelan. Hilang dari ruang penyimpanan yang hanya bisa dibuka dengan kunci Anda sendiri. Raja, suara rendah hampir berbisik. Itulah yang membuatku marah dan malu. Para menteri dipanggil satu persatu. Masing-masing bersumpah tidak bersalah. Tetapi raja tidak puas. Ia tahu, hanya satu orang yang dapat mengungkap kebohongan dengan cara yang tidak biasa. Orang itu adalah Abu Nawas. Adegan 2. Pemeriksaan para menteri. Raja tegas. Abu Nawas, aku ingin kau menguji mereka. Aku ingin kau membongkar siapa yang berdusta. Abu Nawas serius. Berikan aku waktu 1 malam, Amirul Mukminin, dan berikan aku kebebasan penuh untuk melakukan caraku sendiri. Raja mengangguk berat. Lakukan, dan jangan ragu, bahkan jika itu menyakitkan. Abu Nawas berpikir sepanjang malam. Ia tahu, para menteri adalah orang cerdik. Tidak ada yang akan mengaku, bahkan jika ditekan. Maka, ia merancang sebuah ujian yang berbeda. Esok paginya, semua menteri dikumpulkan di halaman istana. Abu Nawas, suara lantang namun tenang. Wahai para menteri, aku telah diberi amanah oleh Amirul Mukminin untuk menemukan siapa yang mencuri harta negara. Mereka saling memandang, tegang, gelisah. Abu Nawas menekan kata, aku membawa 2 benda yang akan mengungkap siapa yang diuji oleh rasa takut. Ia mengeluarkan 2 benda dari kotak kayu, seutas tali merah dan sebuah cincin emas kecil. Menteri 1 gugup. Apa maksudnya, Abu Nawas? Abu Nawas perlahan, penuh kesengajaan. Tali merah ini adalah tali kebenaran. Siapapun yang memegangnya tidak akan bisa berbohong. Menteri-menteri saling berbisik. Abu Nawas serius, tegas. Dan cincin emas ini adalah cincin pengakuan. Siapapun yang memakainya akan merasa gelisah jika hatinya tidak jujur. Dalam dan perlahan. Padahal, baik tali merah maupun cincin emas itu tidak memiliki kekuatan apapun. Namun, kekuatan sebenarnya
ada pada ketakutan orang yang bersalah. Satu persatu diperiksa. Abu Nawas memerintahkan setiap menteri untuk memegang tali merah beberapa detik, lalu mengenakan cincin emas di jarinya. Abu Nawas, tenang. Satu persatu. Biarkan hatimu yang berbicara. Beberapa menteri terlihat santai. Beberapa lainnya gemetar. Sampai akhirnya, Menteri 7 maju ke depan. Dialog penentuan. Abu Nawas, suara tajam. Pegang tali ini. Menteri 7 gemetar. Aku baik. Abu Nawas menekan kata. Tanganmu dingin. Menteri 7, suara pecah. Itu udara padi dingin. Abu Nawas tegas. Kenakan cincin ini. Saat cincin itu dipasang, Menteri 7 menunduk. Wajahnya pucat, napasnya pendek. Abu Nawas serius menguji. Apa kau mencuri harta negara? Hening panjang. Menteri 7, suara pecah, menahan ketakutan. Aku tidak. Abu Nawas mendekat, suara pelan namun menusuk. Mata orang yang jujur tidak pernah lari. Menteri itu menutup mata. Dan pada saat itu, kebenaran terbongkar. Beberapa minggu setelah kasus pencurian harta negara berhasil diselesaikan, Baghdad kembali damai. Namun, ketenangan itu tidak bertahan lama. Di pasar-pasar, di kafe-kafe kecil, hingga di lorong-lorong istana, beredar bisikan gelap. Bisikan yang menyebut nama Abu Nawas dalam nada penuh tuduhan. Fitnah itu tumbuh, menyebar seperti angin gurun yang membawa debu panas. Dan pada akhirnya, fitnah itu mencapai telinga orang yang paling berkuasa di Baghdad, Amirul Mukminin Harun al-Rashid. Bisikan gelap di balik istana. Fitnah itu dimulai dari seorang pejabat yang iri pada kecerdasan Abu Nawas. Namanya Ghazwan, seorang penasihat istana yang selama ini merasa posisinya terancam. Suatu malam, ia berbisik kepada para menteri lain. Ghazwan berbisik licik, nada rendah, "Tidakkah kalian curiga? Abu Nawas selalu tahu segalanya. Mungkin ia terlibat dalam semua masalah itu." Menteri 4 ragu. Tapi dia membantu kita, dia menyelesaikan kasus-kasus besar. Ghazwan menekan kata, justru itu, siapa yang paling cepat menemukan pencuri? Orang yang paling dekat dengan kejahatan itu. Menteri-menteri saling berpandangan, bibit keraguan tertanam. Dan fitnah itu terus dibisikkan. Hari demi hari, sedikit demi sedikit, racun itu menyebar. Sampai akhirnya, Raja Harun memanggil Abu Nawas. Pemanggilan mendadak ke istana. Pagi itu, seorang penjaga mendatangi rumah Abu Nawas. Penjaga tegas, "Abu Nawas, kau diperintahkan datang ke istana sekarang." Abu Nawas terdiam, tetapi ia tidak takut. Ia tahu jika raja memanggil pasti ada alasan besar. Dialog di ruang singgasana. Raja,
Suara datar, pelan namun tegang. "Abu Nawas, ada sesuatu yang ingin kutanyakan." Abu Nawas menunduk hormat, tenang. "Aku mendengarkan, wahai Amirul Mukminin." Raja serius, menekan kata. "Banyak rumor, banyak laporan yang menuduh kau menyembunyikan sesuatu." Abu Nawas, pelan. "Rumor selalu ada, Amirul Mukminin." Raja tegas. "Namun, rumor ini menyentuh istana. Aku harus menyelidikinya." Hening mengisi ruangan. Abu Nawas menatap raja tanpa gentar. Pertanyaan terberat. Raja, "Aku bertanya padamu, Abu Nawas, apakah benar bahwa kau mengetahui lebih banyak dari yang kau katakan, bahwa kau mungkin terlibat dalam kasus yang kau pecahkan?" Abu Nawas pelan, sungguh-sungguh. "Wahai Amirul Mukminin, jika aku menyembunyikan sesuatu darimu, maka aku bukan lagi orang yang kau percaya." Abu Nawas menekan kalimat, "Jujur, namun aku bersumpah, aku tidak pernah mengkhianati istana." Raja memandangnya lama. Ada keraguan, ada kekecewaan, tetapi juga ada harapan. Raja lebih lembut. "Jika tuduhan itu palsu, buktikan padaku." Abu Nawas mengangguk pelan. "Aku akan membuktikannya. Namun, izinkan aku bertanya satu hal." Raja serius. "Tanyakan." Abu Nawas menekan kata, perlahan. "Siapa yang menyebarkan tuduhan itu?" Pertanyaan itu menggema. Beberapa menteri mulai gelisah. Dan raja tahu bahwa jika Abu Nawas mengusutnya, kebenaran akan terbuka seluruhnya. Menyelidiki sumber fitnah. Abu Nawas keluar dari istana, bukan sebagai tamu kehormatan, melainkan sebagai seseorang yang harus membuktikan dirinya sendiri. Ia menyusuri pasar Baghdad, mendatangi rumah-rumah orang yang pernah bekerja di istana, dan mendengarkan sisa-sisa gosip yang beredar. Akhirnya, ia menemukan satu nama yang disebut berkali-kali. Ghazwan. Dialog dengan pedagang pasar. Pedagang, pelan, takut-takut. "Aku hanya mendengar dari orang lain, tapi katanya yang mulai bicara soal itu adalah Tuan Ghazwan." Abu Nawas menahan emosi. Pelan. "Terima kasih. Itu sudah cukup." Abu Nawas kini tahu siapa musuhnya. Bukan pencuri, bukan penjahat, melainkan pengkhianat yang takut kehilangan jabatan. Konfrontasi tanpa kata. Ketika malam tiba, Abu Nawas berjalan menuju halaman istana. Ghazwan sedang berbicara dengan dua menteri lain. Saat melihat Abu Nawas datang, ia terdiam. Wajahnya pucat. Tangannya bergetar. Abu Nawas tidak berkata apa-apa. Ia hanya menatap. Dalam, tenang, tajam. Dan tatapan itu membuat Ghazwan mundur selangkah. Ghazwan gugup. Kau, apa yang kau lakukan di sini?" Abu Nawas tenang, dingin. Hanya memastikan satu hal, bahwa kebenaran tidak bisa dibungkam. Tatapan Abu Nawas malam itu lebih menusuk daripada 1000 kata. Dan sejak saat itu, Ghazwan tahu bahwa ia dalam bahaya. Bahaya karena kebenaran sedang mengejarnya.
Setelah malam konfrontasi singkat di halaman istana, Abu Nawas belum berbicara apapun kepada raja. Ia tahu, fitnah sebesar ini tidak bisa ditepis hanya dengan kata-kata, melainkan harus dibuktikan dengan tindakan dan bukti yang tak terbantahkan. Malam itu, di rumah kecilnya, Abu Nawas duduk dengan lampu minyak kecil menyala redup. Ia menulis sesuatu di selembar kertas. Sebuah rencana. Rencana yang hanya mungkin dibuat oleh seseorang dengan kecerdasan setingkat legenda. Rencana Abu Nawas. Abu Nawas memutuskan untuk menjebak Ghazwan. Bukan dengan ancaman, melainkan dengan ketamakan. Ia tahu orang seperti Ghazwan hanya jatuh ke dalam jebakan yang ia buat sendiri. Abu Nawas dengan murid kepercayaannya. Murid, pelan. Tuan, apa Anda yakin rencana ini tidak berbahaya? Abu Nawas tenang, sedikit tersenyum. Segala hal yang bertujuan membongkar kebohongan memang selalu berbahaya. Murid cemas. Lalu bagaimana jika dia menyerang Anda? Abu Nawas, suara lembut tapi kuat. Keburukan selalu menyerang dirinya sendiri. Kita hanya perlu mendorongnya sedikit saja. Dengan kata-kata itu, Abu Nawas menyerahkan sepucuk surat kepada muridnya. Surat itu memiliki segel yang mirip dengan segel rahasia milik raja, namun bukan yang asli. Hanya orang yang tidak pernah melihat segel asli dari dekat yang bisa terkecoh. Dan orang itu adalah Ghazwan, perangkap di malam buta. Malam berikutnya, Baghdad sangat sunyi. Hanya suara angin yang menggesek tirai kain di rumah-rumah warga. Murid Abu Nawas berjalan pelan menuju rumah Ghazwan, membawa surat palsu. Ia mengetuk pintu. Ghazwan membuka pintu, berjaga-jaga. Siapa kau? Murid Abu Nawas pelan, meyakinkan, aku datang membawa surat rahasia dari Amirul Mukminin. Ghazwan hanya terkejut, ingin terlihat penting. Dari raja, untukku? Murid menunduk hormat. Benar, Tuan. Ia menyerahkan surat itu, lalu mundur perlahan, menghilang dalam kegelapan. Narator tenang dengan suara rendah. Ghazwan masuk ke dalam rumahnya dengan wajah penuh rasa penasaran dan ambisi. Ia membuka segelnya, lalu membaca isi surat itu. Surat palsu yang dibaca Ghazwan. Narator membacakannya perlahan. Ghazwan, aku mencurigai Abu Nawas. Jika kau ingin membuktikan kesetiaanmu, kumpulkan semua bukti dan rahasia tentang dirinya. Besok malam, datanglah ke gerbang timur istana tanpa memberitahu siapapun. Senyum licik muncul di wajah Ghazwan. Ia tidak tahu bahwa surat itu bukan dari raja. Ia tidak tahu bahwa ia baru saja masuk ke perangkap yang dibuat Abu Nawas. Malam perjumpaan palsu di gerbang timur. Malam berikutnya, langit Baghdad gelap. Gerbang timur istana senyap, tidak dijaga, sesuai rencana Abu Nawas. Ghazwan tiba, membawa gulungan-gulungan kertas berisi fitnah, gosip, dan laporan palsu tentang Abu Nawas. Ia berdiri sendirian. Lalu dari bayangan, muncul satu sosok. Ghazwan gugup tapi berusaha tegas. Amirul Mukminin. Abu Nawas melangkah keluar dari kegelapan, suara rendah dan tajam. Bukan, yang memanggilmu adalah kebenaran. Ghazwan terkejut, tubuhnya mundur setengah langkah. Ghazwan panik. Kau memalsukan surat raja? Abu Nawas tenang, tegas. Tidak, kaulah yang memalsukan kesetiaanmu.
Ghazwan menggenggam gulungan kertas di tangannya. Wajahnya pucat, ia sadar barang bukti yang ia bawa bukan bukti kesalahan Abu Nawas, melainkan bukti kejahatannya sendiri. Raja muncul secara tak terduga. Saat itu suara langkah kaki terdengar dari balik gerbang. 3 penjaga muncul dan di belakang mereka Harun al-Rashid. Ia berdiri dengan wajah dingin dan suara yang membuat malam itu membeku. Raja suara dalam menekan kata, "Ghazwan, apa yang kau bawa itu?" Ghazwan terbata-bata, "Ini hanya laporan." Raja mendekat tajam. "Laporan tentang orang yang tidak bersalah?" Raja suara turun penuh kekecewaan. "Kau tidak hanya menfitnah. Kau mencoba mengadu domba aku dengan orang yang paling kupercayai." Pada momen itu, semua topeng Ghazwan runtuh. Ia gemetar. Mulutnya kering, kebusukan hatinya terbuka di hadapan raja, dan tidak ada jalan untuk bersembunyi. Pengakuan Ghazwan. Ghazwan menangis, suaranya pecah. Aku iri. Aku takut Abu Nawas merebut posisiku. Aku ingin dia jatuh sebelum aku yang jatuh." Raja lirih namun tajam. "Iri adalah racun, dan racunmu hampir menelan istana." Abu Nawas tenang, penuh wibawa. "Amirul Mukminin, kebenaran sudah jelas. Tinggal keputusan Anda." Raja menghelas napas panjang. Ia menatap Abu Nawas, dan untuk pertama kalinya setelah fitnah itu muncul, matanya menunjukkan keyakinan yang penuh. Raja tegas, kuat. "Abu Nawas, kebijaksanaanmu menyelamatkan kita semua." Lalu ia menatap Ghazwan. "Raja berat, dan untukmu, hukumanmu akan ditentukan besok." Malam itu, keadilan turun di Baghdad, bukan dengan pedang, bukan dengan perang, namun dengan kecerdasan, ketenangan, dan kebenaran yang dibawa oleh seorang penyair bernama Abu Nawas.